Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senantiasa saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan baik dan sehat meskipun pandemi COVID-19 belum usai. Malam hari ini kita bersama akan masuk di dalam ibadah keluarga. Dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Ibadah pada malam hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi dan di dalam kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Kristus Yesus menyertai jemaat sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama naikkan pujian kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 15. Kita nyanyikan bait yang pertama. Berhimpun semua. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan merenungkan sabda firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersama akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan dengan ucapan syukur kami, hanya karena berkat kasih karunia kami masih bisa berada dalam keadaan baik dan sehat. Meskipun kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing, namun ya Tuhan, ini semua kami lakukan hanya karena berkat kasih-Mu yang sungguh nyata kami alami. Untuk itu ya Tuhan, biarlah dengan kesungguhan hati kami beribadah malam hari ini, khususnya di saat kami harus membaca, mendengarkan, merenungkan sabda-Mu. Sehingga dengan kesungguhan hati kami mampu mengerti dan memahami kehendak sabda-Mu. Dan selanjutnya kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang Tuhan pilih untuk menyampaikan firman, Tuhan kuasai dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini hanya merupakan kehendak-Mu yang terjadi. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab pada ibadah keluarga malam hari ini diambil dari Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai yang ke-20 yang demikian bunyinya. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu
tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semuanya yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, pembacaan bagian dari surat Filipi. Berbahagialah bagi setiap orang yang membaca, merenungkan, terlebih yang setia berupaya melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Salam. Tema khotbah pada malam hari ini adalah persembahan yang berkenan pasti berbuah. Persembahan yang berkenan pasti berbuah. Dan yang menjadi nats kita pada malam hari ini adalah ayat yang ke-17. Yang demikian bunyinya, saya ulangi pembacaannya. Tetapi yang utamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Rasul Paulus sangat bersukacita, Bapak Ibu Saudara, ketika anak-anak rohaninya atau jemaat yang telah digembalakannya begitu memperhatikan pelayanan yang dilakukan. Karena dengan demikian Rasul Paulus bisa mengukur sejauh mana perasaan dan pikiran mereka bisa bertumbuh di dalam iman yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus selama ini. Melalui aksi jemaat Filipi yang mengirimkan sejumlah persembahan untuk mendukung pelayanan Rasul Paulus, tergambar jelas bagaimana kondisi iman Rasul Paulus. Jelas tergambar kondisi iman anak-anak rohani Rasul Paulus atau jemaat Rasul Paulus. Khususnya di sini jemaat Filipi. Nah, selain itu Bapak Ibu Saudara, dukungan yang diterima Rasul Paulus tentu dapat memberi kelancaran, dapat berdampak semakin berkembangnya pelayanan yang ia lakukan. Bahkan dari dukungan pelayanan yang dinyatakan oleh
jemaat Filipi melalui persembahan yang dihaturkan kepada Rasul Paulus menghasilkan buah-buah yang dapat dilihat dan dirasakan nyata keberadaannya. Buah-buah tersebut antara lain pelayanan Rasul Paulus dapat semakin luas jangkauannya. Dari pelayanan Rasul Paulus itu semakin banyak orang yang bisa mendengarkan firman yang disampaikan. Pelayanan Rasul Paulus bisa makin menjangkau daerah-daerah yang jauh letaknya. Terkhusus pula bagi orang-orang Filipi sendiri, dukungan yang ia berikan kepada Rasul Paulus bisa kemudian akibatnya kembali semakin banyak orang Filipi yang terlayani oleh Rasul Paulus. Meneladani semangat jemaat Filipi dalam mengaturkan persembahan ini, maka Bapak Ibu Saudara, marilah kita senantiasa menyatakan semangat kita, menyatakan dukungan kita, menyatakan aksi kita. Kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan, memberikan persembahan yang baik kepadanya, bahkan persembahan yang terbaik. Kita percaya, kita yakin bahwa persembahan yang kita haturkan dapat menjadi sarana untuk mendukung dan meningkatkan baik itu sarana prasarana di jemaat kita maupun juga pelayanan di jemaat Simomulyo ini. Dan dengan demikian maka kualitas pelayanan jemaat kita bisa semakin meningkat. Semakin banyak orang bisa terlayani dengan baik. Seluruh warga jemaat merasa nyaman dan betah berada di rumah ini. Rumah kita sendiri. Kita semakin nyaman untuk berkegiatan di GKJW Jemaat Simomulyo. Bahkan melalui dukungan persembahan yang kita haturkan, kita percaya akan memunculkan buah-buah pelayanan yang bisa menjangkau semakin banyak orang. Bisa dirasakan semakin banyak orang. Dan di sanalah nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan biarlah apa yang menjadi doa Rasul Paulus untuk jemaat Filipi menjadi kekuatan bagi kita, menjadi keyakinan bagi kita semua. Allah akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita percaya Tuhan Allah mengerti dan peduli. Ia mengerti apa yang menjadi keperluan hidup kita, keperluan setiap umat kepunyaannya. Maka jangan pernah ragu untuk mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan. Sekaligus kita mengaturkan persembahan. Kita nyanyikan kidung jemaat nomor 288, bait yang pertama. Mari puji Raja Surga. Mari
Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkenankan kami menyampaikan informasi perihal penundaan pelaksanaan unduh-unduh PPG 2021 yang semula akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 diundur menjadi tanggal 8 Agustus 2021. Bapak Ibu yang terkasih, secara teknis kami sebagai panitia pelaksana sudah sangat siap untuk melaksanakan kegiatannya. Namun, bila memperhatikan situasi dan kondisi di Jemaat Simomulyo saat ini yang cukup memprihatinkan, dikarenakan adanya peningkatan jumlah warga gereja yang terpapar COVID-19. Sehingga dengan berbagai pertimbangan dan dengan rasa berat hati, kami selaku panitia bersama-sama dengan PHMJ memutuskan untuk menunda terlebih dahulu pelaksanaan unduh-unduh PPG 2021, sekali lagi yang semula dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 diundur menjadi tanggal 8 Agustus 2021. Kiranya keputusan ini dapat kita terima dengan legowo demi kebaikan kita semua, dan sekaligus hal ini sebagai upaya kita dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 di lingkungan gereja kita. Bila mana panjenengan ada yang sudah menerima amplop persembahan unduh-unduh PPG, mohon untuk saat ini disimpan terlebih dahulu. Jadi mohon tidak dibuang, karena amplop itu akan kita gunakan bersama untuk ibadah unduh-unduh yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2021. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua tetap sehat, semangat, dan senantiasa melaksanakan protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita menyatukan hati kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena hanya kasih-Mu yang nyata tercurah di dalam kehidupan kami. Kami masih bisa bersama-sama menyatukan hati di dalam ibadah keluarga malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas sapaan-Mu melalui sabda yang telah kami dengar dan kami renungkan. Mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami pun telah mengaturkan persembahan. Kiranya Tuhan, sucikan persembahan kami, sehingga layak di hadirat-Mu, dan dapat menjadi sarana untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang ada di jemaat ini. Bahkan juga di lingkup majelis agung maupun majelis daerah. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini, Tuhan mampukan mengelola persembahan ini dengan baik. Kami percaya dan yakin bahwa Tuhan senantiasa memberkati kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, berkat hikmat, juga cukupan pada setiap jemaat-Mu yang ada di Simomulyo ini. Juga keluarga-keluarga yang dibangun berdasarkan firman Tuhan di jemaat ini. Tuhan berkati semuanya. Juga Tuhan mampukan untuk menghadapi segala persoalan yang ada, menghadapi berbagai macam permasalahan yang ada, dan senantiasa mengandalkan Tuhan.
Kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan berikan pemulihan. Yang dalam pergumulan Tuhan berikan pertolongan. Yang sedang berharap akan pasangan hidup, momongan, pekerjaan, Tuhan pun mendengarkan. Warga jemaat yang sudah berusia lanjut, Tuhan berikan kekuatan iman, semangat, meskipun sudah sepuh, tetapi tetap dengan penuh semangat menjalani kehidupan ini. Anak-anak kami yang sekolah ya Tuhan, Tuhan berikan hikmat, kepandaian, sehingga dapat bersekolah dengan baik untuk menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya, meraih cita-citanya, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati. Kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, supaya lebih baik keadaannya, khususnya ketika menghadapi virus corona ini. Biarlah para tenaga medis Tuhan berikan kekuatan dan hikmat, sehingga dapat berjuang untuk menanggulanginya. Seluruh warga masyarakat mampukan dengan baik mematuhi protokol kesehatan yang ada. Inilah ya Tuhan, apa yang menjadi doa permohonan kami. Kami serahkan sepenuhnya warga jemaat dan juga para pelayanmu di jemaat ini, apapun posisinya, apapun tugas pelayanannya, hanya di dalam kuasa hikmat Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Inilah doa seru kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Mari kita nyanyikan kidung jemaat nomor 341, bait yang pertama, Kuasa dan Namamu-lah. Kuasa-Mu dan Namamu-lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam, supaya tubuh dan segar di panas surya memekar, berbuahlah tuaian pun besar. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kita undur dari ibadah ini, kita melanjutkan aktivitas dan kegiatan kita dengan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa memberkati hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia senantiasa menolong atas segala persoalan yang kita hadapi. Untuk itu mari kita pun dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati, senantiasa memuliakan Allah dengan ucapan syukur kita. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta Roh Kudus, melimpah kepada kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah keluarga yang kita bangun pada malam hari ini telah usai. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun.
matur nuwun.